Baik, Bapak Ibu, jika ada yang sudah ready artikelnya, silakan disampaikan ya. Biar kita coba sama-sama. Boleh sambil dicobakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita tadi. Yang pertama adalah kita mencari jurnal yang tepat untuk artikel kita sesuai dengan scope. Scope, ya. Baik, kalau skopnya di ekonomi, bisnis, atau di akuntansi, silakan dicari dengan kata kunci itu pada about ya. Jadi setelah dibuka link jurnalnya, kita buka about, menu about yang ada. Kadang-kadang ada di sebelah atas atau di sebelah kanan. Silakan dilihat tampilannya berbeda-beda masing-masing website jurnal. Kemudian kita juga bisa melihat di sini periode terbit atau publish-nya. Di sini kelihatan the journal that active the article within 4 issues, January, March, April, June, and July, September, Oktober, Desember. Jadi ada 4 terbitan dalam 1 tahun, Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September, dan Oktober sampai Desember. Ya baik, Bukalap. Ya mohon maaf tadi ya, ada telepon masuk. Oke, jadi inilah ruang lingkupnya bisa dilihat dari sini ya. Kembalikan ke Pak Amin, silakan. Ya halo. Iya, dengar ya. Ya. Dengar ya? Ya, Pak Menurut Amin. saya jelas ya? Iya, kedengaran Pak Amin, silakan. Oh, iya. iya. Pak Amin bisa Nah, dengar saya bagus saya? ya sepertinya. Tadi bukan Mila berarti sinyalnya ya. Bagus, Pak. Oke, nah ini Bapak Ibu tentang ruang lingkup ya. Ini wajib, ini pastikan sesuai dengan ruang lingkup. Apalagi supaya kita nggak masuk ke jurnal gado-gado ya. Jurnal gado-gado. Walaupun nggak semua jurnal gado-gado itu isinya gado-gado semua. Karena biasanya ada juga yang reviewannya itu sesuai dengan bidang masing-masing mereka. Jadi mereka punya reviewer sesuai dengan disiplin masing-masing. Tapi harapan kita bisa kita cari yang fokus lah seperti ini ya. Nah, kemudian kita mau tahu jurnal ini terbitnya kapan aja, bisa kita lihat dari bagian isu. Nah, isu ini namanya sama dengan terbitan ya, terbitan. Mau lihat semua isu, udah bisa dilihat di sini, all isu. Jadi kita lihat setahun mereka berapa kali menerbitkan. Nah, bisa kelihatan dari sini. Nah, ini tahun 2002, berarti ada 4 kali ya, ada 4 kali. Nah, jadi kita hitung aja, setahun itu dibagi 4 kali, ya berarti per 3 bulan mereka menerbitkan. Ya lumayan lah ya, lumayan cukup sering lah. Nah, jadi bisa dilihat di sini tiap tahunnya. Kemudian mau lihat indeksnya di mana aja, bisa dilihat dari indexing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, salah satu ciri jurnal yang terurus ya, itu indeksnya banyak. Walaupun dia jurnal baru tiap tahun, ini termasuk jurnal yang saya pantau ya. Saya pantau, saya lihat perkembangannya nih, tiap tahun mereka indeksnya nambah terus. Nah, banyak ya, sampai beberapa macam ini. Nah, beberapa indeks yang sedang seperti indeks Copernicus, DOAJ. Nah, kalau udah masuk ke situ, nah mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan bisa masuk ke Scopus lah ini, daftar ke Scopus ya. Oke, nah secara informasi penting itu beberapa yang perlu kita ketahui ya. Kalau yang Nah, ini nggak Scopus ya, Pak Amin ya? Ini belum Scopus. Ini cocok untuk mahasiswa magang. Nah, ini tadi ya cerita terjemahan. Nah, cerita terjemahan ini di sini bisa kita upload file kita yang mau ditranslate. Jadi bisa cepat ya. Tadi Saprida bisa ditranslate dulu, upload dokumennya, kemudian di sini ya terjemahan ke Indonesia, Inggris ya. Ya, itu salah satu cara memilih jurnal tujuan ya. Lebih cepat kita dapat website publisher, di situ tersedia. Kalau cara kedua bisa dilihat dari website atau database pengindeksnya. Nah, misalnya Scopus. Nah, misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu yang untuk kebutuhan naik pangkat. Nah, untuk melihat jurnal tujuan bisa masuk ke Scopus, SJR, Skimago, Journal Ranking. Nah, di sini. Nah, sudah terbuka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari. Atau mau cari secara random aja ya, misalnya Islamic Economic ya. Kita nggak tahu nama jurnalnya, tapi bidang kita Islamic Economic atau Islamic Finance. Nah, kita bisa cari aja random dulu. Ini, oke, nah ini kelihatan Bapak Ibu di sini muncul dia. Ada jurnal King Abdul Aziz, ada Islamic Economic Banking Finance. Nah, ada jurnal seperti ini. Nah, ini sesuai dengan kata kunci pencarian. Padahal kalau Islam Economic banyak ya jurnalnya. Nah, mungkin dia dengan nama yang berbeda-beda. Nah, bisa. Jadi dapat ini jurnalnya. Nah, kita bisa klik. Atau kadang dia menyarankan jurnal yang sejenis. Bisa Bapak Ibu lihat ya.
di bawah itu. Nah, ini dia. Find similar journal. Nah, bisa dilihat dari sini. Nah, ini dia sarankan jurnal yang sejenis, yang sama bidang aja kan. Ada ini, ada ISRA, ada Islamic Accounting dan seterusnya. Oke. Nah, demikian ya. Kalau kita sudah punya jurnal atau sudah punya artikel ya, sudah punya artikel, kita mau cari sesuai dengan judul dan isi dari artikel kita, kita bisa pakai yang saya sebutkan di sini, Islamic apa namanya, Journal Suggester. Nah, ini ya, ini enaknya share screen aja ya. Iya, Share ya. layar misalnya begini ya. Journal Suggester atau Springer Suggester, ada banyak Bapak Ibu ya. Misalnya Springer Suggester. Nah, ini. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa di sini kopikan title-nya, judulnya, kopikan abstraknya, kemudian isi bidang areanya apa, sesuai dengan artikel Bapak Ibu masing-masing. Dan misalnya saya kasih contoh ya, punya saya buka dulu nih artikelnya. Atau ada yang mau coba? Bapak Ibu di sini, artikel judulnya, kemudian abstraknya sudah berbahasa Inggris, mau coba, kita mau cari kira-kira jurnal apa yang sesuai ya untuk artikel saya ya. Pak, saya mau coba. Ya, silakan. Ada yang mau coba katanya Pak Amin. Oh iya, silakan, silakan. Gimana, Pak? Ya, udah jadi co-host, biar langsung di-share screen-nya. Boleh silakan share screen. Udah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah kelihatan. Oke. Ini mau langsung submit, Rija? Atau mau cari jurnal dulu? Mau cari jurnal aja dulu, Pak. Masih Mas fokus sama artikelnya. Nah, kalau mau pakai tadi jurnal suggestion-nya bisa kita cari dari situ ya. Coba dibuka jurnal suggestion-nya. Bentar Di ya, Pak. Google ketik aja jurnal suggestion atau Springer suggestion. Mbak Rija, buka suggester pakai Chrome tadi ya. Tadi belum kelihatan di layar. Udah kelihatan belum, Bu? Belum kelihatan. Belum. Ini masih yang lama ini artikel ya. Masih artikel. Suggester Coba tadi, webnya, dibuka webnya. ya, di close dulu, nanti dibuka lagi share screen-nya. Bentar ya, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke. Ya, oke. Ya, itu sudah diisikan title-nya, kemudian ini untuk abstrak ya. Silakan di copy abstraknya. Udah, Pak. Oke, kemudian pilihkan subjek areanya. Oh, kita pilih dari sini ya, Pak, subjek lain. Nah, ya dipilihkan itu yang mana yang sesuai dengan artikelnya ya. Ini bisa ya, Kalau bisa masuk. ada Sebenarnya. ke Finance bawah ada itu. finance. Boleh F, lihat dari panah F, ke bawah. finance. Langsung. Yang kanan, panah ke bawahnya. Di scroll ke bawah ini sebelah kanan. Oh, ini sebentar. Nah, itu scroll ke bawah, tarik, kita cari F. Masuk ke ekonomik, masuk. Rija, Ada finance. masuk nggak Bu Kamila? Ada finance. Ada economics. Accounting nggak ada ya, Pak? Accounting tadi A di atas nggak ada ya, yang F finance. Finance Ada ada. tadi nggak finance? Ada ini, Pak. Ah, ada, oke. Langsung saja, Oh, Pak. dia hanya satu ya berarti, oke. Satu subjek. Oke. Suggest ya, pilih suggest. Oke, suggest. Nah, ini dia. Nah, ini dia rekomendasi jurnalnya. Yang direkomendasikan ada banking, regulation, asset management, Asia Pasifik, banyak jurnal tujuan yang sesuai. Nah, kalau kita mau memahami dari hasil pencarian ini bagaimana? Nah, kita bisa lihat, misalnya, coba yang ini yang review ya, yang review kuantitatif, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat informasinya di sini. Nah, ya, ini end scope-nya, tujuan jurnal, ruang lingkupnya.
Pak, izin Nah, ini di bertanya. sebelah kanan indeksnya. Ya. Bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Lija. Misalkan dari Simple Saja Sendiri, ada artikel fokus juga nggak Pak yang disarankan? Dengan fokus, klinik fokus. Bagaimana, Rija? Kalau dari Simple Saja Sendiri, ada nggak jurnal yang klinik fokus yang disarankan atau hanya jurnal Ya, internasional juga? kalau indeksnya bisa kita lihat dari sini, sebelah kanan ini. Nah, itu salah satunya ada indeks Scopus di bawah itu bisa lihat. Nah, ini indeks-indeksnya semua ini. Oh iya Pak. Nah, Skimago, coba ke bawah. ASCI ini Web of Science ya, WOS. Nah, ini Scopus, masuk Scopus dia. Nah, ini untuk publication charge-nya ya, biaya publikasinya. Oke, jadi tinggal kita lah menentukan ya dari rekomendasi, karena ini websitenya hanya merekomendasi jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang. Selebihnya kita yang memutuskan, kita mau pilih ke jurnal mana. Oke. Ya Pak. Oke, kita mau submit, Rija. Hari ini kita belajar submit ya, Bu Kamila ya. Jadi Ya, siap Pak. dapat keahlian mensubmitnya lah. Masalah diterima atau ditolak itu kan urusan kedua, yang penting disubmit dulu. Jadi sepertinya yang dipilih itu bukan Scopus ya Pak Amin? Boleh kalau mau Scopus, Ibu, boleh juga ke jurnal non-Scopus. Iya, kalau boleh Pak Amin kasih contoh yang Scopus juga. Mungkin teman-teman yang dosen dan teman-teman S2, S3 juga ada yang punya target Scopus. Jadi mau disubmit ke tadi, jurnal yang tadi, Rija? Itu salah satunya itu Scopus ya. Springer, apalagi publishernya Springer itu udah banyak ya jurnalnya Scopus. Belum sesuatu pertanyaan submit. Ya nggak apa-apa. Yang penting artikelnya udah memenuhi struktur dari artikel yang ini, yang seharusnya. Yang penting udah bahasa Inggris ya kontennya. Nah, kalau mau melihat, misalnya, Tapi Pak izin Pak. ya, Tapi ke ini Pak jurnal yang klinik fokus Pak. Mau coba-coba. ya kalau mau mengecek ini masuk Scopus tidak, bisa kita lihat dari tadi SJR tadi ya, atau dari scopus.com. Nah, misalnya mau kita cari ya jurnalnya jurnal apa. Nah, ini website ini yang paling update ya. Jadi yang untuk database Scopus bisa dilihat dari dua website. Jadi salah satunya yang paling update. Jadi kalau untuk dosen-dosen takut ya kan, misalnya ini jurnalnya masih masuk Scopus atau tidak. Nah, bisa dilihat dari sini, scopus.com/home. Nah, kita pilih sources ya, untuk pencariannya sources. Nah, silakan di searching di sini. Apa nama jurnalnya? Seperti yang tadi, apa nama jurnalnya itu? Tadi apa nama jurnalnya, Rija? Ya Pak. Review of Quantitative Finance and Accounting Pak. Review of Quantitative Finance and Accounting. Nah, ini ya. Nah, ini langsung dia muncul ya. Oke, kita lihat ya. Ini informasinya masih di Scopus tidak? Oke, ini ada. Udah benar ya? Oke, kita klik nama jurnal. Nah, ini dia. Ini dia informasi yang bisa kita lihat. Satu yang paling penting adalah ini, ya, tahun coverage-nya. Tahun di mana dia dimulai masuk ke Scopus dan sampai kapan. Nah, di sini kita bisa lihat dari tahun 91 sampai hari ini ya. Sampai tahun 2022 ini masih di Scopus. Kemudian ini nama publishernya, ini nomor ISSN-nya. Nah, ini subjek areanya bisa dilihat dari sini. Dan untuk Bapak Ibu dosen, untuk kebutuhan naik pangkat, biasanya ada kewajiban sesuai dengan SJR ya. SJR. Sekarang kita nggak lihat Q ya, karena SJR itu yang mau dilihat ya. Nah, ini bisa dilihat dari sebelah kanan ini. SJR 0,6. Jadi kalau
persyaratan yang diminta misalnya 0,2 ya udah terpenuhi nih 0,6. Nah, jadi jurnal ini kesimpulannya sudah masih masuk di Scopus. Oke. Dan ini kalau kita bahas kupas banyak informasi yang bisa kita dapat dari sini. Oke, jadi kita tentukan mau jurnal ini atau jurnal yang lain. Ya Pak, di jurnal yang itu Pak. Jadi kalau kita udah punya keputusan memutuskan jurnal target, sebenarnya bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Karena memang mempertimbangkan jurnal tujuan, kita kadang banyak pertimbangannya ya. Misalnya terbitnya kapan, kemudian biayanya, mampu tidak kalau terlalu besar biayanya, kemudian ya apalagi bidang kajian lah ya, bidang kajian harus sesuai. Nah selebihnya ya kita tinggal mempersiapkanlah artikel kita apakah sudah sesuai dengan kebutuhan artikel jurnal yang kita tuju.